tentunya baik dan luar biasa. Shalom. Ingat gak kali ini ketemu dengan siapa? Kali ini kita bertemu lagi bersama kakak-kakaknya sekolah minggu, yaitu ada Kak Lita, ada Kak Nelly, ada Kak siapa ya? Sebut dong kakak siapa? Kak Melon, ada Kak Yeti, Kak Elis, dan Kak Happy. Saat ini kita ibadah cuma bisa bertemu lewat media online. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik semua. Kita bisa bersama-sama memuji nama Tuhan, bersama-sama berdoa, dan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saat ini adik-adik siapkan hatinya. Kita semua harus apa? Bersukacita. Kita mau bersekutu bersama Tuhan Yesus. Baiklah adik-adik semua, kita semua bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari hatiku penyanyian. Adik-adik semua, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Nelly. Ya, adik-adik lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, agar boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan lagi satu lagu, yaitu Ke Gunung-Gunung Tinggi Ku Naik-Naik. Baik adik-adik semua, adik-adik boleh duduk kembali.
saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang akan dipandu oleh Kak Yati. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita akan bacakan Alkitab kita. Untuk itu semuanya ambil Alkitabnya, pegang Alkitabnya. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Sudah siap? Kita baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujalnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujalnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, Ayah. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Berbahagialah orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Amin adik-adik semua. Saatnya yang kita tunggu-tunggu yaitu kita akan mendengarkan dari cerita Alkitab. Ingat ya, handphonenya nggak boleh dipencet-pencet, nggak boleh pindah ke sana kemari. Tetap aja di channel Sekolah Minggu. Sekarang kita dengarkan cerita Alkitab kita dari Bapak Pendeta Puji Haryati MI. Salam, selamat sore adik-adik. Apa kabar? Pasti semuanya sehat ya. Walaupun sekarang ini kita nggak boleh bertemu karena pengaruh pandemi virus corona. Tapi adik-adik pasti saya yakin kita semuanya boleh tetap sehat ya. Jadi jaga kesehatan kita supaya kita tetap sehat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini, mari adik-adik kita semua kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersama anak-anak kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Urapan kuasa-Mu urapi kami, urapan kuasa menuntun kami. Siapa kami bersama anak-anak-Mu boleh mendengar firman-Mu dan boleh memahami, dan kami boleh melakukannya. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pasti adik-adik pernah mendengar cerita Abraham. Siapa Abraham itu yuk? Saya yakin adik-adik masih ingat. Abraham dikenal dengan istilah Bapak orang percaya. Kenapa adik-adik Abraham dikenal dengan Bapak orang percaya? Karena kita tahu ya, Abraham itu selalu percaya dengan Tuhan, dengan imannya dia selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya. Itulah sebabnya Abraham dikatakan Bapak orang beriman atau Bapak orang percaya ya. Ada yang dikasihi Tuhan, Abraham dia dijanjikan menjadi bangsa yang besar. Dan ketika dijadikan bangsa yang besar, dia menjalani perjalanan yang panjang ya. Kalau adik-adik pasti di rumah punya kakek nenek atau apa, mungkin kalau sebutan dari yang lain oma papa apa oma, terus ada yang sebutan lain juga bisa mengatakan kakek apa ita kakah dan lain sebagainya ya. Kalau sudah apa dalam disebut ita kakah biasanya apa kondisinya? Sudah tua. Tanda-tanda orang tua apa adik-adik? Punya uban ya. Jadi Abraham pada saat itu juga sama. Dia sudah tua sekali. Tapi Tuhan belum memberikan anak ya. Lalu ketika dalam usia yang sudah tua, Tuhan datang dengan malaikatnya, dia menggenapi janjinya. Dia diberikan seorang anak. Kira-kira berapa deh adik-adik umurnya Abraham ketika punya anak, diberikan anak Ishak? Berapa yuk adik-adik yuk? Ingat gak? Ayo, kalau Bapak kira-kirakan antara 80 sampai 100. Berapa umurnya kira-kira yuk? Ya. Ayo. Yang benar adalah umur 100 tahun. Coba bayangkan kalau sekarang kita umur 100 tahun sudah pakai tongkat. Tapi itulah Tuhan memberikan kepada Abraham seorang anak yang diberi nama Ishak. Apa artinya Ishak ada yuk? Ishak artinya tertawa. Kenapa tertawa? Karena pada saat itu Sarah, ibu Ishak, pada saat mendengar dia akan mengandung dan melahirkan, dia lucu katanya. Karena lucu dia tertawa.
Sehingga itulah dikatakan artinya Ishak adalah tertawa. Jadi adik-adik yang kasih Tuhan, setelah Ishak lahir, Tuhan terus menyertai, memberkati Abraham bersama Sarah, bersama Ishak, karena dia selalu setia kepada Tuhan. Ya, adik-adik juga harus belajar setia, ya, seperti Abraham, Sarah, dan Ishak. Dalam rumah tangga juga harus setia, ya. Kalau bapaknya setia kepada Tuhan, ibunya juga harus setia Tuhan, anaknya juga harus setia kepada Tuhan, ya. Karena kalau tidak setia, apa adik-adik kalau kita tidak setia? Pasti hidup kita nggak diberkati. Tapi kalau kita setia, pasti hidup kita diberkati. Oleh sebab itu, kalau adik-adik ingin diberkati oleh Tuhan, adik-adik harus belajar setia, ya. Adik-adik harus belajar setia, baik kepada orang tua, baik kepada guru, kepada teman-teman. Karena dengan kesetiaan itulah Abraham diberkati, dan saya percaya adik-adik juga diberkati. Bahkan pada saat itu dari kesetiaannya, Abraham juga harus diperhadapkan dalam sebuah ujian yang sulit. Dia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia harus memberikan persembahan. Dia memang dilema apa yang harus dilakukan, tapi ia terus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga pada saatnya, apa yang dilakukan Tuhan? Justru Tuhan menolong Abraham. Tuhan menolong Abraham dengan memberikan anak domba sebagai ganti untuk persembahan itu. Itulah gambaran hidup. Ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu memberikan jalan kepada kita. Dan hari ini saya percaya adik-adik walaupun sekolah minggu di rumah, sekolah di rumah, aktivitas di rumah, saya percaya Tuhan selalu menolong adik-adik. Tuhan juga selalu menolong bapak dan ibu adik-adik, orang tua adik-adik. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kita yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini, jangan pernah tidak setia. Belajarlah setia. Jangan pernah kita tidak takut dengan Tuhan, tapi selalu belajar takut dengan Tuhan. Belajarlah selalu mengasihi dalam kehidupan kita, terlebih-lebih mengasihi Tuhan. Karena kehidupan demikian, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu bagi kami bersama adik-adik kami semua. Tuhan berkati firman-Mu, berkati anak-anak kami semuanya dalam kehidupan mereka, dalam sekolah mereka, dalam aktivitas mereka, dalam kehidupan mereka bermain, walaupun mereka hanya bermain di rumah, Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan berkati juga orang tua mereka, dalam kehidupan mereka semuanya, dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, sehingga mereka semuanya dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan mereka bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Tambahkan sukacita, kebahagiaan kepada anak-anak kami semuanya. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan mereka, masa depan mereka, harapan cita-cita mereka, kami serahkan, pertaruhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seluruh doa kami, yang kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah membawakan kita sebuah cerita pendek. Ingat adik-adik ya, cerita tadi harus kita tanam, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Baiklah, kita akan memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Ingat ya, uangnya jangan diremas-remas, lipat baik-baik. Sebelumnya, kita akan doa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Kak Nelly. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, mari kita berdoa.
Di saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan syukur kami agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan kembali dari Bapak Pendeta Puji Haryadi MDiv. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Ingat nggak tadi pesan Bapak Pendeta apa? Kalau ingin diberkati, maka kita harus setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan selalu mengasihi. Pujian kita, aku diberkati. Diberkati sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi yang berganti malam aku diberkati lagi. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi yang berganti malam aku diberkati. Mari adik-adik sekalian, kita bersama-sama akan tutup sekolah minggu kita dalam doa dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi, menyertai, memberkati sekolah minggu kami bersama-sama. Tuhan, biarlah kasih-Mu terus mengasihi kami, menyertai kami, memberkati dan membimbing kami. Sehingga kami bersama-sama boleh merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami boleh mengakhiri dalam sekolah minggu ini dengan 5 berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan beribadah lagi di ibadah online selanjutnya. Dadah, Tuhan memberkati.